Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa hiya min a'zamin ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri amin wa yassir li amri amin wahlul 'uqdatam min lisani amin yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus DKM Masjid Al-Ma'mur, seluruh pimpinan di Senayan City, terkhusus lantai 6, P6, mudah-mudahan semua yang hadir, mohon maaf nggak disebutin satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan yang mungkin mengamati dari luar, insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat inayah maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, bunda, bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesailah kita menuntaskan kewajiban kita, menuntaskan amanah yang Allah percaya kepada kita untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah. Ini rangkaian zuhur itu masuk dalam kategori proses bagaimana Allah menyiapkan tempat kita yang terbaik nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi memanggil Sofiyah, Nabi memanggil Ummu Habibah, diajarkan istri-istrinya untuk kemudian melaksanakan aktivitas rutinitas terkhusus zuhurnya dengan arba'a raka'atin qabla zuhri. Ada sholat 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Itu kalau rutin dikerjakan, maka bunyalahu baitan fil jannah, Allah bangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur nih, tadi sudah qobliyah, sudah zuhur berjamaah, sudah ba'diyah, siap-siap nanti dapat rumah lagi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kewajiban pertama selesai, kita tutup dengan kemanfaatan salat ba'diyah. Kewajiban yang kedua yaitu thalabul ilmi, terus mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab naumul alim khairun min ibadatil jahil, tidurnya orang yang berpengetahuan itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak berpengetahuan. Jadi kewajiban kedua adalah kita mencari terus hikmah-hikmah, manfaat-manfaat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan keluar dari Masjid Al-Ma'mur ini sesuai namanya ma'mur. Ma'mur itu adalah amara yu'ammiru, tidak sendirian tapi terus dalam lindungan Allah, dalam kebersamaan dan kemanfaatan, tidak hanya di dunia tapi insya Allah di akhirat kelak. Maka keluar kita mudah-mudahan Allah ampuni, gugurkan dosa dan kesalahan kita, dan sampai kantor kita lagi nanti, masuk pintu kantor kita, masuk area kerja kita, itu kita membawa hikmah ilmu yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ayahanda bunda bapak ibu, kalau kita perhatikan dari seluruh yang disampaikan guru kita, orang-orang tua kita, bahkan kesendirian kita ketika kita membaca Al-Quran berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seringkali kita dikenalkan dengan firman-firman Allah yang Allah ringkas, Allah reason, Allah simpulkan dengan nama-nama di dalam Al-Quran. Ketika Bani Israel menuntut Musa, udah dikasih tempat enak, makanan enak, tapi tetap kemudian menuntut untuk diberikan makan tanpa kerja keras. Maka Allah turunkan surat Al-Maidah, anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan makanan dari langit. Ketika Allah ajarkan kita surat An-Nisa, Nisa ini kan perempuan, maka Allah sampaikan nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Wanita, perempuan itu laksana ladang buat kita. Fa'tu harsakum, maka kewajiban kita untuk lemah lembut, untuk kemudian menjaga. Maka Allah turunkan surat An-Nisa. Ketika Allah kemudian memilih hambanya dalam proses perjalanan hidup, Allah panggil hamba tercinta dengan sebutan abdun. Allah perjalankan beliau, maka Allah kemudian mengenalkan kita surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Dari kesemuanya ada orang soleh, namanya diabadikan menjadi Quran, dan orangnya juga bukan nabi dan bukan rasul, tapi hidup sejaman dengan nabi. Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Bapak-bapak nanti kalau mampir ke Mesir, itu ke Alexandria, itu ada filmnya Alexandria, masih bisa dilihat di YouTube itu. Itu namanya Iskandaria. Itu ada di mana ada makam Nabi Daniel nanti. Kemudian banyak beberapa raja-raja yang hidup, termasuk ulama-ulama. Diantaranya ada kitab namanya Al-Hikam, punyanya Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang memang tinggalnya di Iskandaria, ulama ternama, dan kemudian tinggal di Mesir. Hidup sejaman dengan Nabi Daud, tapi beliau ketika Nabi Daud diangkat menjadi nabi, kemudian beliau yang tadinya sangat lincah masuk keluar perkampungan, begitu Allah perintahkan Nabi Daud untuk kemudian memegang tampuk dari dakwah yang sedang dijalankan, kemudian beliau berikan ruang seluas-luasnya kepada Nabi Daud, sehingga Allah memberikan hikmah kepada beliau, sehingga namanya tergores dengan tinta emas dengan sebutan Luqman. Nah, Luqman inilah orang soleh yang bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya diabadikan dalam satu surat dalam Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik adalah bahwa Luqman ini diberikan hikmah, diberikan satu kemampuan untuk memberikan kalam-kalam firman-firman Allah dalam aplikasi kehidupan. Ada orang berilmu, tapi mohon maaf, belum tentu dia mendapatkan hikmah. Tapi ada orang yang mendapatkan hikmah, itu pasti orang itu berilmu. Contoh, ini kita sholat zuhur berjamaah udah ya? Udah. Makan siang udah belum? Belum. Sabar ya. Makan siang kita pakai tangan apa? Tangan kanan.
minumnya ya benar. Tangan kanan juga harusnya. Tapi berapa banyak saudara kita makan tangan kanan, tapi minumnya tangan kiri. Padahal ya gulam, wahai anak Adam, idza akalta faqul biyamini, kalau makan, makanlah tangan kanan. Fa idza syaribta, kalau minum, fashrab biyaminik, minum tangan kanan. Tapi banyak di antara teman-teman kita kadang-kadang dengan berbagai macam alasan, takut gelasnya kotor, ya kan? Orang lagi makan nasi padang, akhirnya minumnya tangan kiri. Ini artinya yu'til hikmata mayyasha. Yang namanya hikmah itu dikasih Allah sebagaimana Allah pengen, hak prerogatif Allah. Ada orang berilmu belum tentu dapat hikmah, tapi ada orang kalau sudah menjalankan hikmah pasti dia berilmu. Kita tahu makan minum tangan kanan, tapi kita kebanyakan alasan sehingga minumnya tangan kiri. Padahal harusnya faida syaribta, kalau kita mau minum ya fashrab biyaminik, maka minumlah tangan kanan. Kita sudah salat zuhur berjamaah, melaksanakan aktivitas dengan kebaikan, tapi mungkin mohon maaf WA istri kita nggak dibalas-balas dari pagi. Ya, Pak, lupa ngasih duit belanja ya. Pura-pura budek, pura-pura nggak tahu, ya kan? Dia tahu sebetulnya, tapi mungkin lupa. Tapi tidak Allah gerakkan hikmah. Maka di sini Luqman, Allah berikan kemampuan hidup sejaman dengan Nabi Daud alaihissalam untuk menyampaikan hikmah-hikmah, yang hikmah ini kemudian diimplementasi dan dieksekusi oleh anak-anaknya. Yang sering kali kita dengar bahwa Luqman mesen kepada anak-anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya Luqman juga ngomong, anishkur lillah, untuk kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sholat kita, zuhur kita diterima kalau kita enggan mengucapkan terima kasih sama supir kita? Bagaimana kita diterima zuhur kita, asar kita, baca Quran kita, kalau kita mohon maaf enggan menjawab WA atau SMS telepon istri kita, padahal hak perwaliannya berpindah ke kita karena ada syahadat yang kita ikrarkan. Dasar hukum wilayahnya pada orang tuanya, ketika kita bersyahadat pindah kepada kita. Bagaimana mungkin kemudian kita tidak berterima kasih kepada sesama kita, padahal Allah sudah ultimatum kita bahwa man yashkurillah lam yashkurin nas. Bagaimana orang bersyukur kepada Allah tapi dia tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia. Kita dinyatakan bersyukur kepada Allah kalau kita sudah mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Maka terima kasih banyak kepada orang tua khusus Pak Samsudin, alhamdulillah Syarifuddin sudah diajak kemari. Keluhnya cuma satu, P6 ya, P6 mana ya, berangkat aja P6. Ya alhamdulillah, ternyata mungkin karena pensinya begini ya, security siapa? P6 ya,
belum ditanya udah dijawab. Lantai 6, iya lantai 6. Mulai dari motor turun, ditunjukin lift sampai jangan naik lift, kata yang satu. Naik ditemenin aja, nggak usah, gitu kan. Yang penting tunjukin aja lantai 6. Alhamdulillah. Ini artinya bahwa rasa syukur kita dengan berterima kasih dengan siapapun. Ya, tadi saya udah muter-muter, ya karena lupa parkiran motor. Ternyata sebelahnya lagi, ya tunjukin Pak, terima kasih ya. Dengan kalimat terima kasih itu ternyata Allah kasih kesyukuran kemudahan yang berlipat ganda. Belum ditanya udah dijawab. Ini artinya syukur alhamdulillah, ya kan? Tadi Pak Haji emang gayanya anak muda sampai pangling, ya kan? Ternyata alhamdulillah, ya kan? Tas dibawain, ternyata Pak Haji yang bawain. Ini artinya Allah berikan ultimatum kita, kalau mau gampang urusan kita, syukur dulu. Syukurnya itu dengan cara kita mampu berterima kasih dengan sesama. Mau dia OB kek, mau dia siapapun kek, mau dia klien kita, mau dia teman kita, siapapun. Kalau memang kita memberikan kemanfaatan, teman kita memberikan kemanfaatan, maka bersyukur kita kepada Allah dengan cara berterima kasih kepadanya. Dan dengan berterima kasih itulah Luqman kemudian menekankan, kalau kita mampu berterima kasih itu menutup pintu-pintu kemusyrikan, menutup pintu-pintu kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dah, dari rumah ke sini udah berapa perempuan yang kita lihat? Gak kayak itu. Ya, seringkali rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Tapi begitulah Imam Syafi'i ngajarin kita. Ketika kita melihat kecantikan istri kita dengan keimanan, maka kau akan dapatkan keimanan itu dengan rasa kecantikan. Berapa anak kita yang sudah kemudian dibimbing oleh anak kita? Berapa urusan kita yang kita nggak mampu melaksanakannya, terlelap karena kecapean? Ya syukur alhamdulillah beliau bersama kita. Ini di sini artinya bahwa setelah bersyukur, pintu-pintu syukur ini menutup pintu-pintu kemaksiatan. Maka ini yang sop pertama tadi, ya masih ingat yang sop pertama? Ini luar biasa. Begitu azan berkumandang, ya, Allahu Akbar, mungkin kita masih di bawah, tapi hati kita Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, mungkin masih di eskalator. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai akhirnya la ilaha illallah. Kemudian kita la ilaha illallah, kita baca doa apa tuh? Doa wasilah, doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'asallahu al maqamam mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Kalau yang nggak hafal, ntar dari sini cari di internet, ya, doa wasilah. Kalau punya printer, print, jangan dihafal. Capek wayang gini otak kita buat ngapal, karena otak kita, pikiran kita udah penuh sama utang. Naik mobil bagus, ya kan? Ada yang nanya, mobil keren nih, ya, bukan mobil kita, mobil siapa? Mobil si Aang. Aang mana? Orang baru, pegawai baru? Bukan, si Aang. Aang Suran. Mobil bagus tapi punya si Aang Suran. Jadi kita gak usah ngapa. Pulang ke rumah duduk di sofa, enak sofanya, tapi maaf cicilannya masih setahun lagi. Rebahan di spring bed, ya, masih 2 tahun lagi. Ya, semua yang kita pakai, motor juga masih ngutang. Ini artinya bahwa jangan dihafal, cukup di print,
besok hari Sabtu, hari Minggu kan waktunya mancing tuh. Begitu Minggu sore mancing. Itu jangan lupa perinannya kita tempel sebelah kita. Jadi sambil mancing kita liatin aja. Gak usah dibaca, liatin aja, gak usah diapa. Lama-lama nempel, alam bawah sadar kita nempel. Sesering itu kita ngeliatin tulisan, lama-lama nempel sendiri. Kata Nabi, orang yang baca Allahu Akbar, dia jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, dia jawab asyhadu an la ilaha illallah. Sampai akhirnya la ilaha illallah, dia nyaut la ilaha illallah. Maka kata Rasul, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Itu orang berhak dapat syafaatku langsung nanti yaumul qiyamah. Itu kalau kita bersyukur, alhamdulillah udah aja. Ya, bukan begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, buset dah udah ajan lagi aja. Baru tadi gue sembahyang johor, udah asar lagi baik. Gitu. Tapi kalau kita Allahu Akbar, alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita, Allah masih perdengarkan di telinga kita meskipun jauh misalnya, atau handphone kita bunyi, kita diingetin, alhamdulillah. Ini artinya bahwa sekali lagi hikmah yang diberikan Luqman kepada anak-anaknya adalah perkataan yang mampu menghilangkan kedustaan dan kegamangan, tapi melahirkan keyakinan sehingga menutup pintu-pintu kemusyrikan. Maka beliau sampaikan, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Caranya dengan kita bersyukur kepadanya. Maka kalau di tempat kerja kita ada namanya Luqman, tapi dia masih suka bohong, ya, kita tahu dia kemana, ngomongnya kemana, ya, itu ganti aja namanya, jangan Luqman lagi, ya. Ganti siapa? Sambo, jangan, ya. Yang lain aja dah, ya kan? Karena Luqman ini identik dengan perkataan-perkataan yang dipertanggungjawabkan. Itulah namanya hikmah. Tadi kita makan tangan kanan, minum tangan kanan meskipun kotor, itulah hikmah. Beda ketika kita makan tangan kanan dengan alasan yang lain kita minum tangan kiri, itu namanya ilmu. Yu'til hikmata may yasha, Allah kasih hikmah bagi mereka yang Allah inginkan. Itu satu. Yang kedua, Luqman juga sampaikan kepada anaknya, wala tamshi fil ardi maraha, jangan sekali-kali kita jalan itu dengan keangkuhan dan kesombongan, merasa lebih baik dari orang lain. Pengen jadi orang baik, bagus. Pengen jadi orang soleh, harus. Tapi merasa lebih baik dari orang, itu musibah. Merasa lebih soleh dari orang, merasa lebih rajin daripada orang, itu luar biasa fitnah. Maka di sini Luqman memberikan satu hikmah kepada anaknya, siapapun kita, wala farqa baina arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Enggak ada beda orang Arab non Arab. Enggak ada beda orang yang nyantar sama yang enggak ada beda siapapun kita, semua kecuali takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa, Pak? Takwa takut sama istri tua. Bukan ya. Takwa itu imtisal, menjalankan perintahnya, wajtinab, dan meninggalkan hal-hal yang sia-sia dilarang olehnya. Maka takwa bukan cuma sholat zuhur berjamaah, takwa bukan cuma kajian setelah zuhur berjamaah, takwa bukan cuma puasa yang kata Pak Haji di sini rame kalau orang buka puasa. Takwa bukan juga cuma kemudian orang mohon maaf lahir batin hajinya umrohnya berkali-kali. Tapi takwa bisa. Ada orang lewat lagi bingung, kita nyengir. Itu juga takwa.
Ada orang lagi bengong aja, nyender. Kita tanya, ngapa lu bengong aja? Udah makan belum? Dia jawab, belum. Jawabnya mantap banget lagi, belum. Kita bilang, sama gua. Itu juga takwa. Karena ibadah nggak bisa diukur dengan salat saja. Ibadah nggak bisa diukur dengan puasa saja. Ibadah nggak bisa diukur dengan pengajian dan baca Quran saja. Tapi ibadah diukur dengan muamalah. Sosialnya baik, ibadahnya berarti baik. Orang bengong aja tanya, jangan bengong aja, ayam gua bengong kelepek-kelepek mati. Mengapa bengong aja belum makan? Iya belum makan, sama gua. Udah puasa aja. Gitu. Orang begitu tanya, udah makan apa belum? Senang dia, wah gua traktir nih. Dia begitu, sama gua, ya sama aja. Ini artinya bahwa idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Ibadah yang paling baik adalah idkhalus surur. Bikin orang senang fi qulubil mu'minin, dalam hatinya. Jangan dikompor-komporin. Mengapa lu bengong aja? Berantem ya bini lu. Sama gua itu mah. Udah cari bini lagi, begitu kata dia. Jangan dikomporin, tapi apa? Idkhalus surur. Senang nggak senang, punya duit nggak punya duit, udah ngopi apa belum, nemu siapa, udah nyengir aja. Karena nyengir itulah ibadah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Tapi ingat syaratnya, senyummu di hadapan saudaramu. Jadi harus ada lawannya. Jangan sendirian cengar-cengir. Ini di masjid, ya kan, makmur cengar-cengir, depan cengar-cengir, nggak ada orang. Nah, itu hati-hati. Itu bukan ibadah, ya kan, itu ada yang koslet kayaknya. Karena syaratnya fi wajhi akhika, harus ada lawannya. Maka agar kita senyum terus, kemudian tidak merasa lebih baik, ibadah nanya kepada Rasul, ya Rasulullah umi matan, Rasul saya kok galau ya, kenapa? Emak saya meninggal. Apa atasaddaqu anha? Apakah saya boleh bersedekah untuk namanya, atas namanya? Kata Rasul, tasaddaq anha, boleh, sedekah aja. Tapi saya nggak punya duit Rasul. Fa'ayu amalin afdal indallah, sedekah apa yang paling dicintai Allah? Kata Nabi, nggak ada beda orang kaya sama orang nggak punya, sama aja. Sedekah yang paling baik adalah sakyul ma. Apa itu sakyul ma? Memberi minum kepada orang lain. Makanya ada air di sini. Sakyul ma. Jadi memberi tidak harus jadi orang punya. Memberi nggak harus jadi orang kaya. Apa yang kita minum itu kita bagi. Itulah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kalau hari ini emang kita sarapan kagak, makan siang kagak, ngopi kagak, ngeteh kagak, bisa nyengir doangan. Udah, nyengir itulah jadi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditutup oleh Luqman dengan 3 varian kita manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Luqman? Ya bunayya, wahai anakku, ya kan, innan nasa salisus salasa. Manusia itu 3 bentuk macam di dalam tubuhnya. Makanya kita kalau makan 1/3, minum 1/3, napas 1/3. Maka 1/3 kita itu punya kita, karena manusia salisus saresa, dia 1/3 bagian. Buat siapa aja? Wasulusun lillah, 1/3 untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasulusun li makhlukillah, 1/3 buat makhluk Allah. Wasulusun lahu, dan 1/3 untuk miliknya. Apa maksudnya? Sulusun lillah, 1/3 kita
dalam tubuh kita ini itu milik Allah. Apa yang milik Allah? Ar-ruh, roh kita itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini alhamdulillah ada yang pakai masker, ada yang enggak. Karena memang mungkin ada yang masih jaga-jaga, kita kemudian merasa tidak karena sehat, ya kan? Tapi kemarin-kemarin namanya ambulan nguing itu tiap hari. Kita ini al-baqiyatus shalihat, sisa-sisa yang sehat. Dari yang mana? Dari yang batuk, dari yang meler, dari yang ampek, ya kan? Dari yang kemudian kita masuk 24 jam dirawat di kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai VIP, sampai nggak ada kelasnya kita, sampai pulang lagi penuh Pak, VIP penuh, ya kan? Kelas 3, apalagi kelas 3, 1, 2, semua penuh, pulang lagi kita. Syukur alhamdulillah sekarang pada sehat semua. Ini kita ini adalah al-baqiyatus shalihat, sisa-sisa yang sehat. Karena Allah kemudian masih sayang sama kita. Syukur alhamdulillah kita buktikan dengan zuhur berjamaah. Maka nanti kamin sahihin mata bighairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati tanpa sebab. Wa kamin alilin asyahidu minad dahri. Berapa banyak orang sakit-sakitan alumni 24 jam tapi masih sehat sampai sekarang. Orang sehat tiba-tiba mati. Kan banyak. Haji Mas Said habis ngaji nggak ada, ya kan? Banyak dah, ya yang belakangan, yang kuburannya sampai 5 miliar, ya karena nguburinnya di mana? Ya Kerawang, ya kalau kuburannya 5 miliar berarti mungkin kemungkinan kali ya, itu malaikatnya kali baik-baik kali ya, ya nggak manro bukan, enggak, ya sehat ji, nyampe ji, gitu. Mungkin, ya kan? Ini artinya mohon maaf lahir batin. Artinya banyak orang sehat tapi mati tanpa sebab. Kita yang emang asam urat ada, ya, darah tinggi apalagi kolesterol, ya kan, makanya kita nyender aja nyender, ya kan. Itu namanya jider, ngaji sembari nyender. Kalau yang nyender, yang nggak nyender sama aja, ya kan. Semuanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertiga itu milik Allah. Kapan Allah ambil kita nggak ada urusan. Maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa dimajuin, nggak bisa diakhirin. Yang sepertiga yang kedua adalah li makhlukillah, untuk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana itu? Ini kan banyak pembebasan putaran jor, tol, ya kan, yang mana BSD segala macam, pelebaran jalan. Kalau di Meruya, Joglo itu banyak pelebaran jalan. Itu kalau diangkat mayatnya, isinya suka ada ulet-ulet kecil. Kenapa ulet-ulet kecil? Karena memang sepertiga itu jatahnya makhluk Allah yang lain. Tadinya kita begini, diangkat tinggal tulang. Ya, di Depok beda lagi. Ya, udah 15 tahun dipendam, begitu pelebaran jalan, kain kafannya yang atas emang lusuh, tapi dalamnya bersih. Orangnya masih utuh. Cuman maaf, memang ada ulet-ulet kecil, ya kan? Di sini bahwa sepertiga itu jelas untuk li makhlukillah, untuk makhluk-makhluk Allah yang mana? Di dalam bumi. Makanya Wa'il itu protes ketika Rasul meminta umatnya untuk berselawat. Apa kata Rasul? Inna salataka mafrudatun alayya. Gak usah khawatir, umatku ada di Senayan City, umatku ada di Peninggalan, umatku ada di mana Kuningan. Di mana saja rasa cinta dan sayang kita ma'rudatun alayya, sampai kepada Rasulullah. Nih Wa'il nanya, fa innaka mayitun, bukankah kau telah mati wahai Rasul? Kalau nanti kan mati. Apa kata Rasul? Innallaha haramal ardo ala ajsadil anbiya. Allah telah melarang tanah untuk merusak jasadnya para nabi. Ini artinya bahwa kita yang bukan nabi pasti rusak. Meskipun mohon maaf masih ada tangannya, masih ada kakinya, tapi tetap rusak karena kita bukan nabi, bukan rasul. Karena sepertiga untuk li makhlukillah, untuk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Makanya kalau ada orang meninggal kita ngapain? Nyelawat ya. Kalau nyelawat itu datang masuk lihat mukanya. Nyelawat datang doang numpang ngopi. Dia ngopi ngerokok juga pulang lagi. Dia nggak tahu siapa yang meninggal. Nabi itu ngajarin syahadah ya, man syahidal janazah, siapa yang ngelayat lihat orangnya. Buka mukanya. Kalau udah dibuka kelihatan dia, falahu qirat, dia dapat 1 qirat. Diantarin sholat, dikuburin, falahu qiratan, dia dapat 2 qirat. Sahabat nanya, mal qiratan ya Rasulullah, apa itu 2 qirat? Rasul jawab, mislul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar ini. Ini artinya bahwa yang kedua, sepertiga kita udah jatahnya siapa? Makhluk Allah yang lain. Terakhir, sepertiga kita buat siapa? Lahu, buat kita. Jadi sepertiga punya Allah, diambil tuh rohnya. Ya, makanya orang suka apa? Suka ngelihat ke atas. Karena apa? Yursalu alaihi majmu'atun minal malaika. Allah kirimkan sekelompok malaikat. Dia ngelihat tuh sebelum mati, berapa banyak orang meninggal matanya ke atas. Karena apa? Karena sedang dijemput, diambil sepertiganya. Sepertiganya dikuburin buat jatahnya makhluk Allah yang lain. Sepertiganya lahu buat kita. Apa yang buat kita? Ba'akalta, apa yang kita makan. Fa'ablaita, busuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa malabisnah, yang kita pakai. Fa'abna, ya boleh jadi ketinggalan zaman, akhirnya nggak dipakai kekecilan. Atau kita pakai, seringan dipakai rusak, kancingnya copot, warnanya juga pudar, warnanya juga berubah. Tapi fama anfaktah wa tasaddaqtah fa abqaitah, apa yang kita kasih, apa yang kita beri, apa yang kita bagi, itulah yang akan kekal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo sama-sama kita mengikuti Luqman yang bermuara pada bagaimana kita bersyukur. Dan kunci bersyukur itu menutup pintu-pintu kemusyrikan. Ketika itu juga Allah akan jaga kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Dan tentunya di akhir Luqman mengantarkan kita, mengingatkan kita agar kita, apa yang kita punya ini, yang kita makan dia busuk, yang kita pakai dia lapuk, tapi yang kita beri itulah yang kekal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak ngelihat berapa banyaknya, Allah nggak ngelihat berapa bentuknya, tapi yang Allah lihat niat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita masih bisa memberi meskipun kita dalam keterbatasan, karena Rasul sebelum wafat pernah mengingatkan kita, as-sakhi syajaratun min syajaratil jannah. Rasa memberi, dermawan, rasa mau berbagi, itu laksana pohon yang ada di surga. Laha gusnun ilal ardi, dia punya cabang sampai ke dunia. Maka orang yang sering memberi, berbagi, meskipun keterbatasan, kata Rasul, itu dia sedang bergantung, memegang, lagi gelantungan di mana? Di pohon berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersebaliknya, kalau orang itu pelit, medit, ya, koret, buntut gasiran, ya, maka sebenarnya dia juga sedang bergantung di mana? Di pohon kekikiran. Laha gusnun ilal ardi, dia juga sampai cabangnya ke dunia. Maka yang sedang tidak mau berbagi, tidak mau memberi, sebetulnya dia sedang bergantung pada kekikiran yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita. Masih ada kemanfaatan yang mesti kita berikan, kayak orang-orang yang udah mau mati, sakaratul maut, digambarkan oleh Allah bahwa orang-orang yang mau mati, orang-orang yang udah mau meninggal sakaratul maut, cuma 2 permintaannya. Apa? Fa'atasaddaqu wa akum minas shalihin. Sebentar saja kasih saya kesempatan, saya mau sedekah dan saya mau jadi orang yang soleh. Mudah-mudahan kita bisa husnul khatimah, menutup amal kita dengan mampu memberi, bersedekah, dan menjadi orang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim ya wa'fu 'anna ya karim Allahumma ij'al jam'ana hal jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma Allahumma ij'al fina wa la taj'al 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kemanfaatan duduk kami di pengajian siang pada zuhur ini ya Allah. Jangan kau jadikan sesuatu sia-sia di hadapan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, tutuplah amal kami seluruh hidup kami dengan husnul khatimah-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum menasibkan Allah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.